Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Futsal bersama Genderuwo, diceritakan Rengga Mondi Dikanor. Di waktu aku masih duduk di bangku perkuliahan di Uniro Ronggolawe Tuban, aku dan teman-teman mempunyai member futsal di GTC Tanjung Harjo. Seminggu sekali pasti tim dari kampus kami selalu ke lapangan GTC Tanjung Harjo buat tanding futsal. Setelah 3 bulan kita member, mulailah aku merasa aneh. Tapi aku tidak berani bilang sama teman-temanku karena biar tidak menimbulkan gosip. Di samping itu aku sangat merasa nyaman futsal di situ karena orang yang jaga dan ibu kantin di situ baik sekali kepadaku. Jadi aku tidak mau menceritakan keanehanku. Keanehanku itu bermula saat aku ada member seperti biasa. Dan sebelum aku main futsal, aku ganti baju dulu di kamar mandi. Dan pada saat aku berada di dalam, anehnya, saya tiba-tiba didatangi seorang anak muda berpakaian futsal lengkap, akan tetapi seragam futsalnya penuh dengan darah. Lalu aku bertanya kepada dia, "Sampean sopo, Mas?" "Aku pemain Semapa, sen 4. "Lah, klambine sampean kok gede kabeh, kena opo iku, Mas?" "Ki keringet kue, Mas." "Keringet kok abang, Mas?" "Wis gak usah takok-takok. Aku metuki sampean iki ape ngajak separingan main futsal." "Kenapa kok aku sing sampean temoni, Mas?" "Soalnya sampean kapten tim Uniro to." "Ya wis, Mas, kapan sparingane?" "Malam Jumat jam 11 malam ya. Itu memberku." Aku lalu merasa bingung. Kok malam banget? Bukannya lapangan GTC itu tutupnya jam 10 malam? Tapi setelah saya tinggalkan pemuda aneh itu, tiba-tiba pemuda itu hilang entah kemana. Lalu tim futsal saya kumpulkan semua dan saya kasih tahu. Dan teman-temanku satu kampus pada melongo semua karena kaget. Anggi temanku Dander lalu bertanya, "Salah toh Rengga awakmu?" "Oh gak Nggi, saya ngomongin ngono." "Tapi tutupnya jam 10 biasa lo ga." "Kene rumangsa diundang, tapi ya tetep teko wae lah, gak apa-apa."
Setelah waktu yang dijanjikan tiba, anehnya di lapangan GTC ramai sekali layaknya ada turnamen. Lalu aku ditemui pemuda misterius yang ngajak saya sparingan itu. Tapi anehnya, seragam yang dipakai pemuda itu masih bercak-bercak darah. Tanpa banyak tanya langsung saja saya menuju lapangan bersama teman-teman. Dan sebelum saya bermain melawan tim futsal pemuda tadi, saya ditemui lagi dan pemuda itu bicara pada saya. Anggaplah ini sebagai latihan sebelum kamu turnamen di Surabaya ya. Dari mana kamu tahu kalau saya mau turnamen futsal di Surabaya? Kamu gak usah banyak tanya. Saya berpesan nanti tim kalian harus menang ya. Karena dulu saya pernah juga mewakili nama Bojonegoro di Surabaya loh. Tapi tim saya kalah. Dan dulu saya juga kaptennya. Lalu waktu yang ditunggu-tunggu tiba, kami bermain dengan pemain-pemain yang biasanya. Tapi anehnya, kami diajar habis-habisan. Padahal tim kami dari kampus Uniro biasanya jarang kalah. Tim Uniroku tidak dapat mencetak gol satupun. Anehnya, padahal kita hanya bermain 1 jam, tapi kami merasa bermain 5 jam. Staminaku yang biasanya nggak pernah habis kini terkuras dan aku benar-benar pasrah. Saya berpikir, aneh sekali ya. Kenapa aku tidak bisa melewati 1 pemain pun? Lalu permainan pun selesai. Kami 1 tim tidak berucap 1 kata pun karena kehabisan stamina semua. Dan betapa kagetnya aku dan teman-teman semua. Tiba-tiba lapangan yang sebelumnya ramai itu malah mati lampu dan kami semua terdiam. Setelah 5 menit lampu pun menyala dan betapa kagetnya kita semua yang tadinya di lapangan GTC malah tiba-tiba ada di lapangan Lem Cadika Bojonegoro. Kami semua lari dan mencari motor kita masing-masing dan langsung tancap gas ke base camp di alun-alun Bojonegoro yang biasa aku tempati nongkrong. Setelah itu kami semua bercerita kepada bapak kantin yang biasa jaga lapangan GTC. Anehnya, bapak kantin itu bilang, Rengga, kemarin 1 minggu sebelum hari ini itu ada 1 tim yang bawa mobil Innova kecelakaan dan ada 3 pemuda yang meninggal loh. Apakah ini ada hubungannya ya enggak? Aku langsung berucap, astagfirullahaladzim. Teman-teman pun ikut istighfar semua. Akhirnya kami dari tim Uniro menganggap itu semua sebagai pengalaman dan jadi pelajaran. Tapi sebenarnya bukan lapangan GTC yang angker, tapi memang tim kami yang salah. Pernah punya janji sama tim pemuda yang meninggal tadi. Tapi kita ingkar tidak menepati janji. Kita baru menyadarinya setelah beberapa hari. Anda masih bersama Tim Cimat.